Selamat menonton. Jangan lupa bantu like, subscribe dan share channel ini. Langsung saja ini dia kisahnya. Setiap orang pasti pernah menghadapi berbagai cobaan, serta ujian dan permasalahan dalam menjalani proses kehidupan. Hal itu dikarenakan adanya perjuangan, pengorbanan dan pencapaian untuk sebuah tujuan. Kita semua tahu bahwa roda kehidupan akan terus berputar. Ada kalanya kita berada di atas, begitupun ada saatnya kita berada di bawah. Rasa senang, sedih, bahagia dan terluka itu sudah pasti ada. Kita hanya perlu menyikapinya dengan penuh kesabaran, keikhlasan hati untuk menerima semuanya. Jangan pernah putus asa dan tetap semangat, agar tidak mudah menyerah ketika mendapatkan ujian, cobaan dan permasalahan hidup. Satu yang perlu kita garis bawahi adalah, setiap langkah kecil yang kamu ambil saat ini akan membawamu lebih dekat dengan tujuanmu. Jadi jangan pernah berhenti untuk bergerak maju. Jangan merasa takut dan jangan pernah ragu. Jalani semuanya dengan tulus apa adanya. Namun ini tentang cinta, tentang hati, di mana semua orang memiliki cinta di hatinya. Ini tentang kesetiaan, ketulusan dan kasih sayang, sebuah perasaan dan perhatian. Hidup ini terlalu singkat untuk dibiarkan begitu saja. Kebahagiaan adalah tujuan dari segalanya. Kita sebagai manusia biasa pasti pernah melakukan kesalahan, baik itu yang disengaja atau tidak disengaja. Oleh karena itu belajarlah dari sebuah kesalahan dan pengalaman. Cinta bukanlah tentang menemukan seseorang yang sempurna, melainkan menerima semua kelebihan dan kekurangan pasangan kita dengan sempurna. Perkenalkan, namaku Melisa. Usiaku 25 tahun. Aku tinggal di kota Jakarta, tepatnya di perumahan Grand City. Di sini aku tinggal bersama ayahku. Dia adalah seorang duda tampan, karena baru saja bercerai bersama mama, yang ketahuan selingkuh. Ketika ayahku sedang melakukan perjalanan bisnis di luar negeri, ketika ayahku kembali ke sini, ayahku tidak sengaja melihat mama sedang bersama laki-laki lain masuk ke dalam hotel. Singkat cerita, "Mel, ayo cepat bangun. Sebentar lagi masuk kuliah." "Iya ayah." Kemudian Melisa bangun sambil mengucek matanya. "Kamu ini kebiasaan malah tidur lagi di sofa. Ayo cepat mandi sana," ucap ayahku tegas sambil mengomel kepadaku. "Iya ayah," cerewet. Lalu aku bergegas pergi ke kamar mandi. Setelah selesai mandi, aku bersiap-siap untuk berangkat kuliah. Setelah semuanya selesai, aku duduk di ruang tamu sembari menyantap sarapan. "Sudah belum sarapannya?" "Sudah ayah." "Ya sudah, ayo berangkat." Seperti biasa aku selalu diantar ayah berangkat ke kampus. "Ya sudah, aku masuk kelas dulu. Takut terlambat. Kuliah yang benar. Jangan deket-deket cowok. Jangan pacaran. Kuliah dulu beresin," ucap ayahku. "Ya sudah ayah, berangkat. Hati-hati di jalan ayah." "Iya sayangku." Pulang kuliah langsung pulang ke rumah. Jangan nongkrong-nongkrong. Sore itu aku pulang kuliah. Daripada aku telpon ayah atau Om Gavin, mending aku naik ojek aja. Lebih cepat dan enggak nunggu lama. Akhirnya sore itu aku naik ojek. Setibanya aku di rumah, aku melihat ayahku tengah duduk di ruang tamu. Aku berjalan melewati ayahku. "Loh Melisa, kamu pulang dengan siapa? Kenapa tidak minta jemput ayah? Aku bosan pulang naik mobil terus. Aku ingin naik ojek lebih cepat." Lalu aku berjalan masuk ke dalam kamarku. Aku ngerasa ngantuk dan kepalaku terasa pusing. Untung aku sudah sampai di rumah. Aku langsung membaringkan tubuhku di kasur dan akhirnya aku tertidur. Malam itu sekitar jam 12 malam, aku terbangun dari tidurku. Astaga, aku ketiduran. Malam itu aku merasa lapar. Aku memutuskan pergi ke dapur untuk makan. Ketika aku hendak mengambil piring, aku mendengar suara aneh. Suara desahan seorang wanita. Suaranya pelan namun terdengar sangat jelas. Karena aku penasaran dengan suara itu, aku mencari sumber suara itu untuk memastikan rasa penasaranku. Saat aku menyusuri sumber suara itu, ternyata suara itu berasal dari kamar ayahku. Aku melihat pintu kamar ayah yang sedikit terbuka. Dengan rasa penasaran, kemudian aku mendekati pintu kamar ayah. Begitu aku sampai tepat di depan pintu kamar ayahku, sontak aku kaget. Mataku langsung membesar ketika melihat ayah sedang bercinta bersama perempuan. Aku mematung dan tidak menyangka
Aku bisa menyaksikan dan melihat langsung dengan mataku sendiri. Pantas saja aku mendengar suara wanita yang begitu nikmat. Jantungku berdebar kencang. Hatiku dak-dikduk tak beraturan. Pikiranku kemana-mana. Aku hanya bisa menggigit bibirku saat itu. Aku tak menyangka, terong ayahku begitu besar dan panjang. Aku terus menggigit bibirku sembari meremas gunung kembarku. Aku bisa merasakan apa yang sedang dirasakan perempuan itu, yang terus memejamkan mata sembari menggigit bibirnya. Ya ampun, rasanya enak sekali. Aku merasa tergoda dengan sesuatu yang dimiliki ayahku yang besar dan panjang. Ia pun sangat kuat dan tahan lama. Tak lama permainan selesai. Aku secepat mungkin kembali ke kamarku. Untung saja aku segera pergi. Kalau tidak, pasti ayah melihatku. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku kembali teringat dengan apa yang baru saja aku lihat barusan. Membuat aku gelisah dan menginginkan itu. Aku mencoba berusaha menepis pikiran itu. Pikiran yang sudah menguasai hasratku. Pagi tiba. Seperti biasa aku mengerjakan pekerjaanku. Beres-beres rumah dan lain sebagainya. Ternyata ayahku masih tidur. Mungkin dia kecapean akibat semalam. Kebetulan hari ini adalah hari Minggu. Jadi kami semua ada di rumah. Aku hanya tersenyum membayangkan kejadian malam itu. Siang itu kami makan di ruang tamu sambil menonton televisi. Selesai makan aku duduk di sofa ruang tamu bersama ayahku. Seperti biasa aku mengobrol dan manja-manja kepada ayahku. Aku tak tahan ingin memegang sesuatu yang dimiliki ayahku. Namun aku malu dan tak berani mengatakannya. Singkat cerita, malam itu aku mengenakan pakaian santai berwarna merah yang pendek. Lalu aku duduk di sofa ruang tamu sambil bermain ponsel. Tak lama ayahku datang. Matanya membesar ketika melihat diriku yang seksi. Ayahku terus menatap ke arah gunung kembarku yang besar dan padat. Aku tersenyum. Ayah, kenapa melihatku seperti itu? Kamu seksi banget. Cantik sekali, Mel. Ayah, bisa aja. Kemudian ayahku duduk di sebelahku. Lalu tangan ayah memegang gunung kembarku dan memainkannya. Aku menoleh dan tersenyum kepada ayahku. Jika ayah menginginkannya, aku akan memberikannya kepada ayah. Akhirnya malam itu aku melakukan hal yang seharusnya tidak aku lakukan bersama ayah angkatku. Namun di balik itu aku merasa puas dan bahagia. Kami melakukannya dengan penuh cinta kasih sayang. Terima kasih ayah sudah membuat aku lemas dan puas. Inilah kisahku. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa bantu like dan subscribe channel ini.